Ya, baiklah. Kita akan coba bahas soal matematika SIMAK UI tahun 2020. Ya, jadi alangkah baiknya dicoba dulu soal ini, di pause dulu videonya. Nah, setelah sudah dicoba, baru boleh sama-sama kita lihat pembahasannya. Ya, kita baca dulu soalnya. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat 2 log X sama dengan 12 dikurang 27 dikali 3 pangkat 2 log seper X, maka nilai X1 tambah X2 adalah. Ya, jadi soal seperti ini kita tentunya lebih mudah gunakan permisalan ya. Nah, sudah kelihatan di sini ada yang sama nanti 2 log X ya. Ini bisa kita buat 2 log X pangkat min 1. Ya, kita sederhanakan dulu soalnya. Jadi 3 pangkat 2 log X sama dengan 12 dikurang 27 dikali 3 pangkat 2 log X pangkat min 1 ya. Jadi pangkat ini milik X. Nah, ingat sifat logaritma pangkat di sini numerus bisa turun menjadi kali di sini ya. Oke. Maka bisa dibuat soal ini menjadi 3 pangkat 2 log X sama dengan 12 dikurang 27 dikali 3 ya, pangkatnya kita keluarkan juga bisa ya, 3 pangkat 2 log X dipangkatkan dengan min 1 gitu. Jadi ini sama. Nah, oke. Tadi ini min 1 turun jadi kali di sini ya. Nah, jadi kalau ada pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Jadi ini sama, serupa. Ya, ini kita misalkan saja. Kita misalkan 3 pangkat 2 log X misalnya adalah A. Ya. Maka soal kita menjadi A sama dengan 12 dikurang 27 ya dikali A pangkat min 1, atau langsung saja saya buat per A gitu ya. Nah, supaya mudah ini kita kalikan semua dengan A ya, maka A dikali A menjadi A kuadrat sama dengan 12 kali A 12A dikurang, nah ini habis ya, A dibagi A habis tinggal 27 ya. Ini kita arahkan ke persamaan kuadrat, pindahkan semua ke sebelah kiri ya, menjadi A kuadrat kurang 12A ditambah 27 sama dengan 0 ya. Kita bisa faktorkan menjadi A dikali A gitu ya, sama dengan 0. Ya, cari bilangan dikalikan 27, positif 27 dikurangkan dijumlahkan min 12. Tentu di sini bisa ditulis min 3 dengan min 9. Nah, A kurang 3 sama dengan 0, sehingga A sama dengan 3. Atau di sini A sama dengan 9. Ya, kita kembalikan A tadi adalah ini ya, 3 pangkat 2 log X ya sama dengan 3 ya, atau 3 itu kita ganti 3 pangkat 1, sehingga basisnya bisa dicoret karena sudah sama, tinggallah dia 2 log X sama dengan 1 ya, 2 log X sama dengan
dengan 1, sehingga X sama dengan merubah logaritma menjadi eksponen adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Jadi untuk di sini X nya sama dengan 2, ya kita anggap X1 gitu. Yang ini juga sama, kita ganti A adalah tadi 3 pangkat 2 log X sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat 2 ya. Bisa dicoret 3-nya, maka tinggal ini 2 log X sama dengan 2. Maka X sama dengan, ya ini 2 pangkat 2, atau X sama dengan 4 ya. Jadi yang ini kita anggap X2. Maka dari sini yang ditanya adalah X1 tambah X2. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Ya, jawabannya adalah D ya. Ya, langsung saja ini kita lanjut nomor 4 ya. Diketahui pada segitiga ABC, AB sama dengan BC sama dengan 25 dan AC 30 seperti tampak pada gambar. Jika lingkaran dengan diameter BC memotong AB di X dan AC pada Y, maka panjang XY adalah, ya sama ya, di pause dulu, boleh dicoba dulu sendiri supaya lebih maksimal hasilnya. Ya, kalau sudah, saya akan beri sedikit konsep untuk menjawab soal ini ya. Jadi di sini ada lingkaran dan ada diameter. Oke. Ya, nanti bisa ada hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling ya. Nah, jadi ingat, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Nah, ini sudah mudah ya sebenarnya. Seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada lingkaran ya, nah ini sudut pusatnya adalah diameter, tentu sudut kelilingnya adalah 90 derajat atau siku-siku, karena setengah dari sudut pusatnya ini. Oke, jadi bisa kita buat ini kemari adalah, nah, oke, tentunya ini adalah siku-siku di sini ya. Nah, karena segitiga ABC tadi sama kaki ya, 25 25, ini sama kaki. Nah, ingat, kita tahu jika segitiga sama kaki ya, tentu tingginya itu, ini sama kaki ya, tinggi segitiga itu membagi alas dengan dua bagian yang sama dan dia siku-siku. Nah, tentu ini adalah tinggi dari segitiga segitiga sama kaki ABC. Ya, sudah mudah ya. Jadi AC 30. Nah, jadi ini sama. Berarti bagi dua saja. Ya, ini 15. Ini 15. Ya, tapi yang ditanya bukan panjang AY, tapi yang ditanya di soal ini adalah panjang XY. Oke, kita lihat. Kita mau fokus pada segitiga kecil ini, AXY. Ya. Nah, jadi kita misalkan sudut ACB adalah alfa. Ya, di sini adalah alfa. Nah, karena sama kaki, maka sudut di sini juga alfa. Ya, ini alfa. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi tentang segi empat tali busur. Ya, segi empat tali busur bisa saya tulis.
segi 4 tali busur. Jika menghadap busur yang nah ini ya, yang berhadapan itu dijumlahkan adalah 180 derajat. Misalnya ini alfa, ini beta. Tentu untuk segi 4 tali busur ini maka alfa tambah beta sama dengan 180 derajat gitu. Oke. Nah, maka di sini sudah jelas untuk sudut yang di X ini ditambah alfa adalah 180. Sementara sudut AXY ini adalah pelurusnya. Dijumlahkan dengan ini juga 180. Tentu di sini juga adalah alfa. Yang ini ya, di sini saya tulis ini adalah alfa juga. Jadi sama dengan di sini. Artinya segitiga AXY adalah sama kaki gitu ya. Maka panjang AY itu sama dengan panjang XY ya, sama dengan 15. Maka jawabannya adalah C.